Apakah Anda termasuk peserta P3K yang masih menanti kejelasan soal gaji, status, dan jadwal terbaru tahun 2025? Tenang, video ini akan mengupas tuntas informasi terkini yang Anda butuhkan. Mari kita mulai. Kita mulai dari informasi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu update gaji P3K tahun 2025. Bagi Anda yang baru diangkat atau sedang dalam proses menanti pengangkatan, penting sekali memahami struktur gaji yang berlaku saat ini agar bisa mempersiapkan keuangan dengan baik. Dasar Hukum Gaji P3K 2025. Gaji P3K tahun 2025 telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024. Ini merupakan perubahan atau penyesuaian dari kebijakan gaji sebelumnya, dengan tujuan menyesuaikan beban kerja, tanggung jawab, dan tingkat pendidikan dari masing-masing pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Rincian gaji berdasarkan golongan. Gaji Rp3.000 dibedakan berdasarkan golongan dan masa kerja golongan. Semakin tinggi golongan dan masa kerja, maka semakin besar pula nominal gajinya. Berikut ini adalah kisaran gaji yang berlaku. Golongan 1. Dari Rp1.938.500 sampai Rp2.900.000. Golongan 2 dari Rp2.116.900 sampai Rp3.071.200. Golongan 3 dari Rp2.206.500 sampai Rp3.201.200. Golongan 4 dari Rp2.299.800 sampai Rp3.336.600. Golongan 5 dari Rp2.511.500 sampai Rp4.189.900. Golongan 6 dari Rp2.742.800 sampai Rp4.367.100. Golongan 7 dari Rp2.858.800 sampai Rp4.551.800. Golongan 8 dari Rp2.979.700 sampai Rp4.744.400. Golongan 9 dari Rp3.203.600 sampai Rp5.261.500. Golongan 10 dari Rp3.339.100 sampai Rp5.484.000. Golongan 11 dari Rp3.480.300 sampai Rp5.716.000. Golongan 12 dari Rp3.627.500 sampai Rp5.957.800. Contohnya bagi guru P3K dengan golongan 9 dan masa kerja lebih dari 10 tahun, bisa mendapatkan gaji di atas Rp5 juta per bulan sebelum tunjangan. P3K menerima gaji dan tunjangan. Seperti PNS, salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa P3K berhak atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja, yang setara dengan PNS sesuai jabatan yang diduduki. Namun P3K tidak menerima pensiun berbeda dengan PNS. Gaji ke-13 dan THR. Selain gaji bulanan, P3K juga mendapatkan gaji ke-13 dan THR seperti PNS. Untuk tahun ini, gaji ke-13 akan dicairkan pada bulan Juni 2025, bertepatan dengan tahun ajaran baru. Hal ini diumumkan langsung oleh Kemenkau dan ditujukan untuk membantu biaya pendidikan anak ASN, termasuk P3K. Catatan tambahan. Gaji P3K bisa sedikit berbeda tergantung kebijakan daerah, terutama dalam hal tunjangan kinerja dan tunjangan daerah. Karena itu, penting untuk selalu mengecek surat keputusan pengangkatan masing-masing serta informasi dari BKPSDM setempat.
Jadi, kalau Anda sudah lulus seleksi P3K atau sedang menanti tahap penetapan NIP atau NI, bisa mulai menghitung kisaran gaji yang akan diterima setiap bulan. Sangat disarankan juga untuk merencanakan anggaran rumah tangga sejak sekarang agar lebih siap secara finansial saat SK turun. Kita lanjut ke pembahasan yang belakangan ini ramai jadi sorotan. Status kepegawaian P3K paruh waktu. Apakah status ini menguntungkan? Apa bedanya dengan P3K penuh waktu? Dan apakah ini justru jadi solusi atau malah jebakan bagi tenaga honorer? Asal mula kebijakan P3K paruh waktu. Pada tahun 2023, pemerintah melalui Permenpan RB nomor 1. Tahun 2023 secara resmi membuka opsi kepegawaian baru, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Tujuan utamanya adalah memberikan fleksibilitas bagi instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga tambahan, tapi memiliki keterbatasan anggaran atau beban kerja yang tidak penuh. Definisi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu adalah pegawai pemerintah non-PNS yang bekerja kurang dari 37,5 jam per minggu, dengan status kontrak kerja sesuai kebutuhan instansi. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang terbatas, namun tetap diberikan imbalan sesuai dengan proporsi jam kerja dan jenis jabatan. Misalnya, guru P3K paruh waktu bisa bekerja hanya 12-24 jam per minggu, tergantung kebutuhan sekolah. Inilah perbedaan P3K paruh waktu dan penuh waktu. Dari aspek jam kerja, gaji pokok, tunjangan, masa kontrak, dan hak THR, juga gaji ke-13. Status hukum dan kepastian. Meskipun status P3K paruh waktu diakui secara hukum, masih banyak daerah yang belum siap menjalankan skema ini. Hal ini dikarenakan beberapa kendala. 1. Belum semua instansi memiliki regulasi teknis pelaksanaan. Kekhawatiran bahwa paruh waktu akan dijadikan celah untuk menggaji lebih rendah. Ketiga, ketidaksesuaian kebutuhan jam kerja dengan pola pengajaran, terutama guru. Kontroversi dan reaksi publik. Banyak asosiasi tenaga honorer dan guru honorer yang menolak skema ini. Mereka menilai bahwa P3K paruh waktu justru berpotensi menurunkan kesejahteraan dan menciptakan diskriminasi baru di antara tenaga pendidik dan tenaga teknis. Bahkan, pada Februari 2024 lalu, Federasi Serikat Guru Indonesia mengeluarkan pernyataan yang mendesak agar skema ini dievaluasi total, agar tidak dijadikan alasan pemangkasan anggaran belanja pegawai di daerah. Posisi pemerintah saat ini. Pemerintah pusat melalui Menpan RB dan BKN menyatakan bahwa status P3K paruh waktu tidak bersifat wajib dan hanya boleh diterapkan bila memenuhi 3 syarat. 1. Tidak ada kebutuhan untuk jam kerja penuh. 2. Ada kesanggupan anggaran dari instansi. 3. Telah disusun analisis jabatan dan beban kerja secara rinci. Apakah aman untuk diikuti? Jika Anda termasuk tenaga honorer atau pelamar P3K, pastikan Anda mengecek SK penetapan dari instansi. Jumlah jam kerja tertulis, rincian hak dan kewajiban. Apakah ada hak tunjangan dan jaminan sosial? Jangan langsung tanda tangan kontrak sebelum memahami seluruh hak Anda sebagai P3K. Karena status ini belum setara dengan PNS atau P3K penuh waktu. Kesimpulannya, P3K paruh waktu memang sah secara hukum, namun masih dalam tahap penyesuaian di banyak instansi. Jika Anda berada di posisi ini, jangan takut untuk bertanya, meminta penjelasan resmi dari BKPSDM, dan tetap pantau kebijakan pemerintah pusat. Karena masa depan kesejahteraan kita tidak boleh dikorbankan demi efisiensi anggaran semata. Kita tiba di bagian paling ditunggu-tunggu. Jadwal terbaru P3K tahun 2025. Banyak pelamar sudah mulai resah kapan pengumuman kelulusan final, kapan penetapan NIP 3K keluar, dan yang paling penting kapan penempatan dimulai. Rekap tahapan P3K tahap 2 sebelumnya. Sebagai pengingat, proses seleksi P3K tahap 2 tahun 2024 yang masih aktif sampai 2025 terdiri dari tahapan berikut. 1. Pengumuman formasi dan pendaftaran
akhir 2024. 2. Seleksi administrasi. 3. Pengumuman hasil seleksi administrasi. 4. Masa sanggah dan jawab sanggah. Kelima, seleksi kompetensi, CAT. 6. Pengumuman hasil seleksi kompetensi sementara. 7. Masa sanggah kompetensi dan jawab sanggah. 8. Pengolahan nilai akhir. Ke-9. Pengumuman kelulusan final. 10. Pengusulan NIP 3K ke BKN oleh instansi daerah. Update jadwal penting P 3K 2025. Perkiraan berdasarkan pola BKN tahun sebelumnya. Tahapan dan jadwal terbaru, estimasi. Pengumuman kelulusan final akhir Mei, awal Juni 2025. Masa sanggah kelulusan 3-5 hari setelah pengumuman. Penetapan NIP 3K oleh BKN, Juni sampai Juli 2025. Penerbitan SKP 3K oleh instansi mulai Agustus 2025. Mulai penempatan dan tugas Agustus-September 2025. Kenapa jadwal sering maju mundur? Banyak pelamar kecewa karena jadwal P3K tidak pasti. Ini bukan tanpa alasan. Jadwal bergeser karena 1. Perbedaan kesiapan antar daerah. 2. Proses verifikasi berkas manual di BKPSDM. 3. Masalah teknis di SSC ASN dan CAT BKN. 4. Sengketa hasil seleksi atau sanggah massal. Pernyataan terbaru dari BKN and Kemenpan RB. Dalam update resmi terakhir, pihak BKN menyampaikan bahwa penetapan nomor induk P3K tetap menjadi prioritas utama tahun ini. Namun, pelamar diharapkan bersabar karena proses validasi berkas oleh instansi memerlukan ketelitian agar tidak terjadi kekeliruan data kepegawaian jangka panjang. Apa yang harus Anda lakukan sekarang? Pantau website dan media sosial resmi SSKSN BKN Go.id, Menpan Go.id, Instagram and Twitter BKN @BKNJ OID Official. Cek status usulan NIP 3K di Siakba atau BKPSDM daerah. Anda bisa menghubungi langsung BKD atau BKPSDM setempat untuk mengetahui apakah data Anda sudah diusulkan ke BKN. Siapkan dokumen penting sejak sekarang. 1. Surat pernyataan siap ditempatkan. 2. Ijazah asli dan legalisir. 3. SKCK jika diminta instansi. Keempat, surat keterangan sehat jasmani rohani. Catatan penting. Setelah NIP 3K Anda ditetapkan, Anda tidak bisa mengajukan pindah instansi dalam waktu dekat. Pastikan Anda memang siap ditempatkan di daerah yang tertera di surat kuasa. Demikian informasi terbaru mengenai gaji, status, dan jadwal P3K tahun 2025. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berkomentar, dan berlangganan agar tidak ketinggalan update selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.